Oke lah, mulai ya. Bisa ya? Rizky sama Aul ya. Yap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman buat antusiasmenya. Juga buat Rizky sama Aul. Ini kemarin kita baru subuh kayaknya ya. Saya message ini kebetulan biar sekalian ngabuburit. Kebetulan ada isu yang menarik gitu kan, muncul di post di mana-mana tentang desain dari apps ini. Tapi kita sekali lagi, terutama juga karena lagi Ramadan, ini ya, bukan buat ngumpul buat menjelekkan desain orang ya. Karena kita desainer, jadi kita bakal coba kasih usulan yang konstruktif dari sisi desain. Terus nanti saya kasih tips sedikit sama Aul sama Rizky bakal lebih dalam lagi. Walaupun bikinnya baru tadi pagi atau tadi siang nih ya, Rizky sama Aul, jadi dadakan. Tapi kita paling nggak buat ngasih konsepnya gimana sih approach-nya mungkin yang bisa diambil buat desainnya lebih bagus. Ini bunyi terus kenapa ya? Orang bisa di-admit gitu kalaupun nggak bisa diubah satu. udah nggak bisa ya? Ya, Kasihan juga udah biarin. Oke. Suara saya jelas ya? Jelas Mas, jelas banget. Ya, kita mulai dulu. Ini sekali lagi disclaimer juga. Ini emang sengaja posternya. Jadi ada beberapa yang kira ini emang desain benerannya kayak gini. Jadi kira, wah desainernya parah ini bikin posternya. Ini sengaja buat lucu-lucuan aja. Model tahun 90-an. Jadi kita akan bicara tentang apps pemerintah. Fokusnya emang lebih, karena kita kan nggak punya informasi yang dalam juga. Jadi saya, Aul, sama Rizky ya kita lebih ke apa yang kita lihat di permukaan aja. Terus nanti Rizky sama Aul juga udah mungkin ngadain research sedikit tentang apps-nya. Nanti mereka bakal propose gimana sih approach yang mungkin lebih bagus ya, lebih bagus. Kita mulai dulu. Jadi ini aplikasinya, kita lihat rame di Twitter. Gitu. Saya juga ada yang nge-tag gitu ya, mention tentang gimana sih bisa lebih improve. Komennya kalau di Twitter banyak ya, komennya bervariasi karena bukan semuanya desainer, jadi komennya ada yang sadis banget gitu ya, ada yang mencoba positif. Tapi kita akan lihat gimana sih sebenarnya, kenapa sih desain ini orang komennya bermacam-macam, terutama banyak yang lebih ke cenderung negatif gitu kan. Kalau kita lihat experience itu biasanya ada 3 hal. Saat orang mengalami sesuatu, ada namanya expected utility, ada experience utility, sama remembered. Experience itu misalnya kita lagi pakai apps atau kita lagi dengar musik gitu ya. Nah, itu saat in the moment itu experience utility. Apa yang kita rasakan saat itu experience utility. Atau makanan misalnya, kita lagi makan di restoran, kita lagi makan, kita ngerasain makanannya enak, suasananya enak, itu in the moment itu experience utility. Tapi sebelum orang misalnya milih restoran, saya mau masuk ke restoran A bukan B, itu ada yang awalnya namanya expected utility. Jadi apa yang kita harapkan bakal kita rasakan kalau kita milih A bukan milih B. Nah itu biasanya orang kayak gitu, kita kan sama, kita misalnya mau download aplikasi, mau milih aplikasi A atau B, kita bakal menentukan nih kira-kira kalau saya pakai, saya bakal ngerasa gimana ya, feel-nya bakal gimana, apakah bakal puas atau ngerasa malah annoyed atau ngerasa marah gitu kan. Nah, itu expected utility. Setelah orang menggunakan, dia selesai dari experience itu, misalnya kita keluar dari restoran, remember apa yang dia ingat. Oh, ternyata experience-nya bagus sih pakai aplikasi itu. Kemudian dia bisa jadi merekomendasikan atau dia mulai mengejas expectation-nya. Kalau dia misalnya ekspektasinya setelah apa yang dia ingat tentang suatu experience jelek, ya mungkin dia setelah dia melewatinya, nanti dia bakal ngejas, kayaknya set ekspektasinya nggak usah tinggi-tinggi, soalnya experience-nya jelek. Akhirnya dia kayak cycle gitu kan, expected-nya. Yang ideal adalah 3 hal ini align gitu ya. Jadi kita harapin experience-nya bagus, pas kita nyobain, ternyata bagus atau malah lebih. Kemudian pas kita ingat juga, oh, ini impresinya yang kita ingat adalah hal yang positif juga. Jadi ini idealnya dalam pengambilan keputusan. Sehingga kalau kita bikin aplikasi, ya ini harus kita ambil sebagai pertimbangan. Ambil kasus yang tadi, yang tentang Samsat itu, kalau kita lihat, expected utility-nya gimana sih? Ini kita cuma ngambil data cepat aja gitu ya, bukan kita analisa dalam. Ini ada yang mau download, lihat reviewnya, langsung nggak jadi. Ngeri juga katanya. Jadi orang begitu belum pakai pun, dia udah mulai expect
utility-nya udah negatif. Oh, kayaknya nggak aman gitu. Atau kayak gini kirain app palsu gitu. Jadi dari awal pun dia nggak bakal pernah pakai aplikasinya. Kita lihat lagi review. Sekarang review terus sosial media itu membuat aspect utility lebih transparan lagi. Jadi orang pun jadi lebih apa? Lebih bisa dapat informed decision sebelum dia menggunakan atau memilih aplikasi. Nah, ini contoh dari expert utility-nya harus juga di-manage. Kemudian pas kita lihat selanjutnya tentang experience. Ternyata pas walaupun expected-nya dianggapnya ratingnya jelek, tapi ternyata ini ada yang menggunakan, dia bilang fungsinya oke gitu ya, berhasil, tanpa harus lihat estetik. Ini juga bilang awalnya bingung sama interface, tapi berfungsi. Jadi experience-nya sebenarnya oke gitu kan. Pas menggunakan saat itu, in the moment, oke experience-nya. Ada juga yang mencoba positif gitu ya. Positive thinking aja, itu mungkin baru proses development, kemudian masih prototype katanya gitu kan. Jadi ini salah satu orang buat menjustify atau buat positive thinking pas experience-nya. Nah, tapi bicara tentang remembered utility menarik. Jadi kalau nanti teman-teman tertarik baca tentang decision making, itu lebih ke behavioral economics, nanti belajar bahwa apa yang orang ingat itu biasanya banyaknya negatif, tergantung akhir experience-nya. Jadi kalau misalnya dia pas menggunakan fungsinya oke, tapi pas dia lagi misalnya lagi butuhnya banget proses di mana dia misalnya pembayaran jelek walaupun berfungsi, tapi yang dia ingat bakal jeleknya aja gitu. Karena itu yang experience yang paling dia ingat. Nah, remember utility-nya akhirnya kita lihat di review-nya gitu ya, terrefleksi di review, kita lihat ratingnya jelek gitu. Jadi bintang 1, pas mau request sesuatu nggak bisa, atau pas mau payment fail terus. Jadi yang diingat sama orang adalah kenapa sih kalau UX UI dari web pemerintah tanpa kita men-stereotype, itu jelek-jelek dia bilang. Itu yang diingat sama customer. Remember-nya pokoknya jelek gitu kan. Termasuk ini, after finish input, shows data, terus slow connection, data not connect. Jadi orang tuh nginget cuman pas dia saat lagi experience-nya lagi dia kayak butuh banget, ternyata nggak ada data nggak bisa connect. Terus slow connection. Akhirnya yang di-remember ya itu, aplikasinya nggak bagus gitu ya. Akhirnya bintangnya 1 gitu kan. Nah, jadi gimana sih cara kita biar, ini bicara tentang yang ini ya, samsat. Mungkin Rizky bisa kasih dulu nih komen nih. Rizky sama Aul nih. Kita lihat cuman ini aja nih, Ki sama Aul nih. Kita nggak punya data banyak, cuman lihat secara visual aja di surface-nya. Gimana nih menurut Rizky sama Aul nih? Desainer gimana komennya nih? Saya dulu kali ya. Yes. Kalau saya lihat sih yang pertama, masalah terbesar itu saya lihat dari copywriting ya. Jadi ada beberapa kata-kata di sini yang saya nggak ngerti pas awal ketika nyobain ini. Contohnya kayak ITBPKP itu apa, saya nggak ngerti. Terus kayak bahkan samsat sendiri sebenarnya awalnya saya juga nggak tahu sih. Jadi saya kayak sempat googling. Jadi banyak hal yang di sini kayak pengesahan STNK itu banyak yang jadi bikin bingung gitu. Yes, kalau dari saya sih sebenarnya dari color, style dan lain-lainnya nggak masalah sih. Lebih ke memang hierarchy dari sama leveling information-nya sih. Jadi kayak beberapa menu kayak info progress, info pajak, ITB, PKP dan lain-lain itu sebenarnya mungkin secara hierarki tidak sama levelnya dengan pendaftaran. Jadi lebih ke hierarki atau structure information-nya. Karena memang ada yang mungkin harusnya tidak intinya penampilannya dengan konteks yang lebih tepat sebenarnya. Gitu. Jadi tadi isunya dari Aul itu tentang copywriting, clarity dia apa gitu ya Aul ya? Setiap mau apa, kalau dari Rizky, ininya oke aja mungkin ya. Oke lah gitu ya, berfungsi lebih ke struktur. Itu nggak bantu kemana sih Ki sebenarnya Ki? Kalau misalnya diperbaikin tuh, kalau misalnya hierarki itu ngebantu apa sih dalam desain? Kalau dilihat di sini kan beberapa komentar juga kan sempat tes juga ke beberapa orang. Itu mereka kalau pas masuk di sini nih sebenarnya main call to actions atau hal utama yang bisa mereka lakuin itu sebenarnya apa sih? Apakah sebenarnya pendaftaran atau sebenarnya info proses atau info pajak atau
kayak ada pindah bukti, pengaduan dan panduan dan lain-lain seperti itu. Jadi kayak karena based on mental model yang kita dapat itu kan orang datang ke app ini kan main call to action-nya itu untuk bayar pajak kendaraan bermotor. Jadi pas masuk ke sini banyak yang komen kalau apakah harus masuk ke info proses dulu, apakah TBPKP itu termasuk dari flow pendaftaran atau sebenarnya terpisah gitu kan. Karena kalau dilihat dari sini TBPKP sendiri sebenarnya harusnya include di dalam proses pendaftarannya juga. Oke. Jadi tadi kejelasan dari call to action-nya, terus kayak elemennya sebenarnya pada terhubung gitu ya, cuman dibuat terpisah. Jadi ya visual merepresentasikan fungsinya gitu ya. Jadi kelihatannya kayak semua yang hal terpisah gitu ya. Iya. Ul, kalau selain kopi, gimana Ul ini ya, Ul? Grafisnya Ul? Kayak dari mulai logonya, terus ikonnya, gimana Ul? Ya, yang pasti estetikanya kayak bisa diimprove sih sebenarnya. Jadi kalau kita melihat, kalau kita bikin suatu hal yang bagus, enak dilihat kan sebenarnya juga nambahin experience user walaupun sebenarnya nggak masif gitu. Tapi itu menurut saya juga bagian hal yang penting. Jadi di sini itu memang kalau dilihat dari layoutnya juga kayak bisa banyak sih yang bisa diimprove, khususnya di bagian logo juga. Jadi itu menarik kalau tentang estetik tadi bilang ada di itu ya, Ul ya, di cognitive psychology ya, sebutan aesthetic usability effect. Jadi kalau ada research dari researcher orang Jepang, dari Hitachi Lab kalau nggak salah. Jadi hasil conclusion-nya adalah kalau produk yang secara visual itu lebih menarik, itu dipersepsikan itu lebih mudah digunakan. Jadi itu pengaruh ke persepsi yang kalau kita bicara tadi ada expected utility. Orang belum pakai baru lihat udah dia langsung mindset-nya ini kayaknya gampang digunakan nih, walaupun mungkin enggak, bisa jadi enggak gitu ya. Tapi dari tampilan yang udah estetik itu dia diasumsikan atau dipersepsikan lebih gampang digunakan. Dan menarik juga sebenarnya ada efeknya juga. Kalau orang udah di mind-nya dia aplikasi itu lebih mudah digunakan, dia biasanya lebih persisten buat menyelesaikan sesuatu. Jadi nggak cepat selesai gitu. Misalnya emang susah pendaftarannya. Tapi kalau dia udah mempersepsikan gampang digunakan, dia bakal sampai selesai gitu. Cenderung lebih selesai. Apalagi nih, Ki, sama Aul. Selain itu, dari sisi tadi hierarki udah, terus dari copywriting, visual, estetik, apalagi nih kira-kira? Tadi flow ya, Ki ya? Pertama flow-nya ya. Call to action-nya gitu ya. Antara flow, copy sama icon memang ada korelasinya sih sebenarnya, Mas. Karena memang kalau kita bikinnya lebih meaningful kan dicernanya sama user kan lebih enak biasanya. Jadi lebih cepat nangkepnya. Ini kalau penggunaan logo sama yang logo-logo di atas itu menurutmu gimana sih, Aul sama Rizky? Kalau logo sebenarnya mungkin ini juga cukup membantu untuk trust issue. Tadi kan sempat di-mention pas di awal-awal kalau ada beberapa orang nggak yakin nih dari Samsat atau dari Korlantas gitu. Nah, dengan nambahin logo ini sebenarnya juga cukup membantu sedikit, walaupun sebenarnya cara penyajiannya di sini masih bisa kita improve gitu sih. Nah, bahkan sebenarnya perlu nggak sih ditampilin di sini gitu. Menarik juga ya, buat trust. Sama kayak misalnya kita kredit card gitu ya, Ul ya. Kredit card suka ada tanda lock-nya gitu ya, dari sign atau apa gitu ya, buat bangun trust. Tapi kalau misalnya kita bicara trust, kan dia sebelum download tuh, Ul. Berarti sebelum download harusnya udah ditampilkan gitu kan ya? Kalau udah download, berarti dia udah trust bukan sih? Iya, jadi sebenarnya bisa ada beberapa case. Jadi yang pertama, mungkin dari awal dia nggak yakin pas tadi di Google Play Store, tapi dia pengen nyobain, karena dia masih belum tahu ya pas dia mungkin ada logo di sini, oke, ini mungkin ada relate sama pemerintahan, mungkin kayak gitu. Atau juga memang ya sebaiknya memang dibenerin problemnya ini dari awal sih, ketika user itu nge-download gitu pas di awal. Oke. Di chatting kalau ada yang mau tanya langsung tanya aja kali ya, atau nanti aja terakhir deh biar nggak ini. Recordingnya ntar bakal di share ya, di upload. Sebentar, kita langsung lanjut aja biar waktunya juga efisien. Ini ada yang ngedesain nih, Rizky sama Aul.
Jadi yang ini udah ya, yang samsat ini udah ya, atau ada tambahan lagi nggak, Paul sama Rizky? Analisa surface-nya. Dari saya sih udah sih Mas, mungkin nanti lebih ini Iya, pas. nanti Pas kita kasih solusi ya. Iya. Oke, sip. Ini ada desain dari Imanuddin nih, Ahmad Imanuddin. Nggak tahu nih ada di sini apa enggak, cuma dia nge-post di post yang bicara tentang ini. Gimana nih menurutmu nih, Rizky sama Aul, desainnya nih? Kalau dilihat secara secara balik lagi secara structure itu hampir sama kayak yang punya Isamsat yang sekarang ya Mas ya. Dan mungkin yang image atau desain sebelah kanannya itu lebih cluttered malah dibanding punyanya si Isamsat. Kenapa tuh Ki cluttered Ki? Karena yang Isamsat itu lumayan udah rapi lah, istilahnya udah rapi penyusunannya. Kalau di sini lebih ke secara visual orang itu mencerna informasinya kayak zigzag gitu kan. Terus nggak beraturan juga, kayak misalkan pengaduan, info pajak, ITB PKP dan lain-lain sampai ke bawahnya itu kayak orang lihatnya harus zigzag. Ini agak-agak membingungkan sih sebenarnya dari strukturnya. Dan penempatan dari hierarki juga kayak menu Samsat online-nya itu kan sebenarnya dia as a main title mungkin ya, main title yang ngasih tahu ke user kalau ini loh menu dari Samsat online. Jadi mungkin ditaruhnya di atas dan level bawahnya itu baru menu dalamnya. Jadi kayak di sini lebih clutter sih. Ya. Jadi clutter juga bukan hanya visual, tapi kalau dia elemennya nggak tergrup dengan sesuai groupingnya, jadi kayak clutter ya, karena kayak nggak nyambung gitu informasinya ya, di mana-mana gitu ya, scattered ya. Yes. Aul ada komen nggak? Iya, sebenarnya sama sih problemnya. Kalau dilihat ini masih belum bisa nge-solve problem yang hierarchy yang tadi, information hierarchy, dan call to action-nya juga nggak jelas. Kayak bener kayak kata Bang Rizky bilang, saya juga sebenarnya kalau lihat ini memang visualnya berubah, kayak ada lebih ini, cuman apa yang harus saya lakukan duluan itu nggak tahu yang mana yang harus duluan. Terus ini juga sebenarnya kayak apakah itu kayak memang ini agak kelihatan clickable, tapi ya itu sebenarnya ya bingung gitu sih, masih bingung dengan strukturnya kayak gitu. Terus ada menu juga, sebenarnya menu itu apaan? Itu apa cuma label atau itu clickable juga gitu. Oke, udah kita lanjut sekarang. Nah, sekarang kita mau coba ininya. Nanti sebelum masuk ke yang berat, kalau Rizky sama Aul kayaknya agak berat itunya, desainnya. Nah, kita yang main-main dulu, yang bagian saya main-mainnya gitu ya. Jadi kita pengen coba kalau misalnya nih aplikasi yang si Samsat tadi, kita besok harus dibenerin misalnya, atau dalam 2-3 hari lah. Jadi saya akan coba pakai quick fix, pakai teori. Jadi emang desain itu sebenarnya campuran ya, campuran art sama science. Jadi ada metodenya yang bisa kita pakai. Salah satunya yang saya suka itu Laws of Simplicity dari John Maeda. Jadi ada 3 hal. Ini saya ini aja bercanda-bercandaan aja, waktu ada yang mention saya di Twitter tuh saya bikin versi, selalu mencoba bikin versi tahun 90-an-nya. Ini iseng-iseng aja. Walaupun ada bilang ini kayaknya harus jadi versi officialnya gitu ya. Tapi kita coba gimana sih pakai Laws of Simplicity ya. Kita coba. Jadi ada 3 kalau di Laws of Simplicity yang, jadi ada 10, tapi 3 ini yang paling utama. Nggak bisa dipakai 3 aja, nggak pakai 10-10-nya. Jadi yang pertama itu remove, kemudian ada shrink sama hide, ya, terus ada grouping, kemudian yang ketiga adalah saving time. Gimana kita bisa save time? Yang pertama ini remove adalah tentang gimana kita hilangin komponen atau elemen yang nggak perlu gitu. Kadang-kadang kita keep adding stuff, keep adding features ke produk, tanpa sadar produknya jadi gede banget gitu ya, dan kita nggak pernah menganalisa mana sih kira-kira yang user perlukan atau user nggak pakai lagi. Nah, itu remove itu tahap pertama dalam simplicity. Nanti saya kasih contoh, kemudian shrink sama hide, kemudian yang kedua adalah grouping. Tadi Rizky juga bilang terus beberapa kali tentang hierarki, tentang informasinya tersebar di mana-mana, padahal ada yang prosesnya mirip, itu masuk ke grouping. Kemudian tentang saving time, nanti saya kasih contoh gimana. Basically, prinsipnya itu bilang bahwa savings in time feels like simplicity. Jadi kalau kita bisa bikin suatu proses lebih cepat atau terasa lebih cepat,
user itu bakal mempersif aplikasi kita atau layanan kita itu lebih simple. Dan simple itu orang senang sesuatu yang simple. Saya kasih demonya. Ntar dulu. Nah, jadi gimana caranya Low ini dipakai di aplikasi Samsat? Saya kasih demonya ya. Tadi jadi 3 ya. Ada, sebentar, saya share dulu. Kelihatan nggak nih? Sorry, kalau kasih feedback kalau sama Rizky ini kelihatan ya handphonenya? Yap, kelihatan. Oke. Jadi tadi ada 3 prinsipnya. Remove. Terus saya chatting. Oke. Jadi ada remove. Kemudian ada setelah remove, kita grouping, kemudian saving in time. Jadi yang pertama remove. Ini saya campur agak asal gitu ya, random gitu ya, mana yang di-remove. Tadi setelah diskusi sama Aul, dibilang logo bisa bikin trust, jadi bagus juga. Cuman untuk yang ini saya bikin logo sama ini di-remove. Jadi setelah remove, nah ini lumayan bersih sedikit. Ini remove aja nih, padahal baru di-remove. Ya. Kemudian yang kedua setelah remove itu masih proses dalam remove itu shrink. Shrink itu dikecilkan. Ini di shrink. Logonya dipindah ke sini, terus itu komponennya lagi shrink. Udah mulai kelihatan lebih rapi. Terus setelah itu hide. Jadi informasi yang mungkin, jadi nggak semua feature atau informasi itu critical atau the most important features. Kita harus bisa milih mana yang kira-kira bisa kita jadi secondary feature atau konten. Itu di hide, disembunyikan. Contohnya adalah yang info pajak ini dibikin di more. Ini contoh cepat ya, bikinnya juga baru tadi. Nah, udah ini proses yang pertama nih. Remove, shrink, and hide. Yang kedua itu grouping. Tadi mirip sama yang Rizky bilang nih. Informasi ini sekarang kelihatan kayak levelnya sama. Gimana sih kita nge-group? Kita grouping. Nah, mulai nih ada administrasi, pembayaran, pengaduan. Nanti kita lihat ada beberapa app yang udah mirip sama ini, cuman kita tambahin satu level lagi di atasnya, time. Gimana sih kita bisa saving time? Karena saving time itu kalau kita pakai flow of simplicity, itu feels like saving time, feels like simplicity. Nah, misalnya kayak gini, kita lihat di sini pendaftaran, kira-kira apa ya? Dari nyambung sama yang Aul bilang gitu ya, kopinya juga fake gitu ya, agak ambiguous gitu, nggak jelas ini pendaftaran apa gitu kan. Jadi orang harus mikir lagi. Nah, itu butuh waktu kan buat mikir. Kalau kita jumlahkan dalam keseharian, orang harus mikir banyak aplikasi ini, aplikasi A, B, C, sampai Z, itu kan banyak. Jadi banyak orang jadi terasa ribet. Kemudian sama gini pengaduan, ya saya pengen ngadu aja langsung gitu kan. Nah, ini salah satu solusinya adalah saving time. Nah, dibikin kayak gini. Jadi tadi administrasi yang pendaftaran aja dibikin pendaftaran untuk penetapan pajak PKB. Oh, ini masih bingung juga nih Aul ya. SWDKJLL apa gitu ya. LJJ. Tapi paling nggak orang jadi, oh ini buat pendaftaran ini. Dan itu jadi saving time. Yang kedua adalah pengaduan. Kalau tadi pengaduannya cuma button aja, ini langsung bisa diklik dan interaksinya pun menggambarkan proses yang cepat gitu. Jadi pas diklik, tuh langsung bisa ngetik. Jadi saving in time. Jadi kelihatannya, kerasanya kayak lebih simple. Dan ini pun tinggal kirim. Jadi cuma tinggal klik kirim. Kalau nggak butuh, ini hampir mirip-mirip nih ya sama interaksinya Gojek 4.0. Jadi semuanya pakai thumb. Ini tinggal di drag ke bawah. Tuh, jadi cepat. Semuanya dalam meeting thumb gitu ya. Jadi, nah itu yang prinsip dari 3 tadi ya, dari mulai remove, kemudian di hide, yang kedua di grouping, nah udah mulai kelihatan rapi, yang ketiga gimana kita bikin prosesnya bisa lebih cepat lagi orang atau kerasanya lebih cepat. Salah satunya dengan kayak gini, tadi pengaduan, klik langsung pengaduan, langsung type, kalau nggak mau beres, kalau udah beres tinggal dikirim, atau dia bisa langsung kalau nggak jadi tinggal di slide drag ke bawah. Nah itu, dari saya tips quick-nya buat fix pakai 3 low simplicity. Ntar kita rubah sekarang ke mana tadi? Oke. Sekarang kita mulai masuk ke Rizky. Oke, mau dikasih ini ya, kontrol ya? Boleh Mas, atau sebenarnya bisa ini sih, bisa nanti saya dikasih tahu aja kalau next itu ya. Oke, gini ya. Oke, kasih tahu ya kalau mau next. Yap, jadi kalau dari saya sebenarnya topiknya di sini redesign-nya itu lebih ke gimana caranya kita mempersimpel desain itu
dengan cara memahami sebenarnya behavior dan mental model pengguna itu seperti apa sih. Itu. Nah, dimulai dari objektif dari desain sendiri ini sebenarnya saya ambil dari beberapa artikel tentang Samsat itu sendiri sih. Jadi objektifnya ini keluar dari Samsat itu sendiri. Jadi mereka ingin mempermudah warga Indonesia itu yang ingin ngurus dokumentasi tentang kendaraan bermotor kayak quote unquote kayak bayar PKB tahunan kayak gitu lebih mudah. Jadi ini objektifnya. Oke, boleh next Mas. Terus sempat research juga ke beberapa orang, jadi lumayan tadi pagi coba memvalidasi beberapa problems yang dialami sama orang-orang ketika datang ke Samsat offline-nya. Jadi saya pilih di sini beberapa top problems-nya. Itu ada 3. Pertama itu yang ada beberapa orang yang bilang kalau mereka itu malas, prosesnya banyak dan harus antri panjang, dan ada juga yang bilang kayak loketnya terlalu banyak, jadi kayak mereka timbul malas untuk datang ke Samsat itu sendiri. Itu kurang lebih 90% orang bilang seperti itu. Terus yang kedua itu ada yang suka lupa kapan harus bayar pajak. Jadinya telat itu termasuk saya sendiri sih. Jadi pas di-mention sama Mas Boris ngomongin ini, saya langsung cek pajak saya kapan ya harus bayar ya. Gitu. Jadi kurang lebih 50% orang itu bilang kalau mereka tuh suka lupa, jadi kebanyakan telat juga bayar pajaknya. Terus yang ketiga itu kurang lebih 40% orang itu bilang nggak tahu itu kepastian estimasi ketika mereka datang di Samsat itu selesainya kapan sih, terus prosesnya apa aja sih, kayak gitu. Jadi kayak udah parno duluan daripada ke Samsat, ya udahlah bisa aja mereka abaikan itu atau bahkan menyuruh orang lain untuk melakukannya, kayak gitu. Jadi ini kurang lebih top 3 top core pain points-nya yang coba saya gali dari beberapa user. Oke Mas, next boleh. Dan beberapa design evolution-nya juga ini based on desain yang udah ada dan based on saya juga kebetulan di sini ada beberapa opini dari saya dan digabungin sama beberapa opini dari beberapa orang juga. Kayak yang pertama itu yang pertama case-nya itu saya mau bayar PKB, tapi dari mana harus mulainya. Jadi ketika melihat screen ini mereka nggak tahu, karena tadi balik lagi seperti yang saya mention tadi, pas masuk di halaman ini levelnya atau main call to action-nya itu kurang jelas. Mungkin bisa diimprove di situ. Jadi kayak apa yang harus dilakuin nih? Pendaftaran dulu atau sebenarnya pengaduan dulu? Karena dari kopinya juga agak-agak misleading gitu kan, kayak pendaftaran sama pengaduan atau ada pengesahan STNK dan lain-lain di situ. Terus pas ngelihat screen ini juga ada beberapa yang bilang malah mereka penasaran satu-satu nyobain, ini apa ya, itu apa ya, kayak pendaftaran itu apa, info proses itu apa, info pajak itu apa, jadi kayak nge-explore satu-satu, tapi ujungnya mereka juga belum ngerti masing-masing dari section-section ini. Terus mereka juga bingung apa yang bisa mereka lakuin di halaman ini. Terus ada lagi yang bilang make me read everything, jadi kayak mereka kayak yang di poin nomor 2 itu tadi, mereka bingung ini apa itu apa, jadi mereka terpaksa untuk ngecekin satu-satu ini apa itu apa. Padahal kan sebenarnya main action yang harus dilakuin di sini ketika orang masuk ini harusnya mereka langsung melakukan proses untuk pembayaran pajaknya tadi. Terus dari sisi hierarki, level information-nya tadi serasa sama semua, kurang begitu clear mana yang penting, mana yang harus dibikin prominent dan lain-lain, mana call to actions, mana yang cuma sebenarnya di sini nih bisa act as information aja buat si user. Contohnya tadi info proses misalnya ITB PKP itu mungkin bisa as information aja buat user, bukan call to action atau main call to action untuk si user. Terus memang yang terakhir itu, ini lumayan banyak sih kalau yang terakhir itu, komentar-komentarnya tentang konteks penyampaian atau menampilkan informasinya. Jadi tadi yang kayak saya mention di awal, info proses itu kan, info proses di sini based on yang saya baca juga info proses ini sebenarnya ngasih tahu sebenarnya si user itu ketika bayar pajak ada di proses mana sih. Padahal kan sebenarnya info proses ini mereka bisa taruh di dalam pendaftarannya. Jadi lumayan end-to-end prosesnya di dalamnya. Gitu. Jadi levelingnya juga cenderung sedikit rumit. And then next boleh Mas. Oke, based on mental model yang saya dapat, jadi selama interview saya coba cari kumpulin beberapa action-action yang common buat
mereka lakuin pas melakukan pembayaran pajak. Jadi main flow-nya itu sebenarnya main goal-nya mereka itu sebenarnya urus dokumen kendaraan bermotor, bayar pajak dengan mudah dan gak ribet sih sebenarnya. Dan main flow mereka itu juga sebenarnya cukup kalau di grouping itu cukup simpel banget, kayak daftar, bayar, terus selesai, udah nggak ribet. Terus actionnya yang mereka lakuin based on main flow-nya itu, yang pertama itu pas daftar itu, yang sekarang itu di app-nya itu kan user itu harus isi formulir, nomor polisi, NIK, 5 digit terakhir nomor rangka kendaraan bermotornya, nomor telepon dan email dan lain-lainnya. Terus pas bayar juga mereka harus cek data lengkap kendaraannya, terus detail pajak yang harus dibayar itu seperti apa. Terus mereka bayar dengan metode pembayaran yang tertentu yang udah disediain. Terus setelah itu, ketika mereka selesai pembayaran, mereka terima ITBPKP dan tinggal tunggu aslinya dan stiker pengesahan STNK yang nanti dikirim ke alamat sesuai dengan STNK. Ini sebenarnya mental model yang terjadi sekarang. Nah, based on mental model ini, saya coba simplify sih sebenarnya flow sama desainnya. Boleh di next, Mas. Ini sebenarnya quick aja sih tadi, quick aja jam-jam 3 tadi sempat coret-coret sedikit. Jadi memang di sini konsepnya untuk di screen yang paling kiri itu menekankan simple sih sebenarnya ngasih tahu di situ saya namain EIUEO ya. Simple sih sebenarnya ngasih tahu value dari app ini apa, kayak cara mudah dan cepat bayar PKB tahunan, itu aja sih. As simple as seperti itu. Jadi si user itu tahu oh app ini buat ini. Dan kemudian main call to actions yang lumayan di sini dibikin prominent itu kayak dari kopinya pun disesuaikan, kayak bayar PKB tahunan, terus ada penjelasan sedikit kayak pembayaran dan pengesahan pajak kendaraan bermotor PKB tahunan secara online. Jadi lumayan ngasih konteks sedikit ke user untuk apa sih yang bisa mereka lakukan di dalam call to action ini. Dan di bawahnya itu saya grouping jadi info lainnya, yang mana sebenarnya info-info ini sebenarnya akan dibutuhkan user ketika memang mereka butuh. Jadi levelnya ditaruh di paling bawah. Jadi di situ contohnya kayak informasi seputar besaran PKB dan SWDK LLJ kendaraan dan lain-lain. Scroll ke kanan informasi yang lain. Jadi sifatnya main call to action ini dibikin prominent di atas dan info lainnya itu di bawah. Dan kemudian ada bottom navigation juga di situ untuk ada beranda, ada pesan, ada riwayat. Riwayat ini sebenarnya konsepnya lebih ke allow si user untuk melakukan pembayaran pajak lebih dari satu kendaraan bermotor sebenarnya. Terus ada lagi di sebelah kanan itu pengaduan. Jadi memang hierarkinya dibentuknya seperti ini. Main hierarki atau hierarki utama level paling atas itu bayar PKB. Ketika mereka klik bayar PKB tahunannya, nah based on mental model tadi saya lihat mereka kan harus isi ini itu. Dan berdasarkan research juga, kita itu sebenarnya udah bisa memvalidasi STNK kita itu lewat QR code-nya. Jadi di sini saya simplify, si user nggak perlu isi ini itu, mereka cukup scan QR code yang ada di STNK mereka, and then mereka setelah scan, baru mereka lihat next screen-nya data lengkap kendaraan dan detail pajak yang harus dibayar. Kalau memang mereka pengen bayar, pilih, ini nggak detail ya, karena memang quick banget. Kalau mereka pengen bayar, ya udah mereka tinggal bayar. Setelah bayar, mereka selesai. Di sini agak diperjelas sedikit. Ini yang saya mention tadi, ITBPKP ini kan sebenarnya secara informasi harusnya konteksnya ada di sini. Jadi memang pas mereka selesai bayar, mereka dikasih tahu kalau berikut ini tanda bukti pelunasan pembayaran secara elektronik Anda. Terus Anda tidak perlu datang ke Samsat karena sebenarnya TBPKP atau SKPD asli dan stiker pengesahan STNK ini akan dikirim sesuai alamat di STNK. Selesai. Gitu sih. Jadi lebih ke menekankan flow di dalamnya dan simplify berdasarkan mental model yang saya dapat tadi di atas. Dan next, Mas. Nah, biasanya saya juga kalau tiap ngedesain sesuatu, tiap ngedesain aplikasi, itu saya harus ngedefine beberapa atribut yang harus saya ukur sebenarnya dari desain tadi. Contohnya misalnya tadi saya bikin desain pas screen tadi, beberapa atribut yang sesuai dengan aplikasi yang kita bahas hari ini. Sebenarnya pertama itu kayak UX atributnya dari arah usability-nya. Sebenarnya itu gampang, desain ini gampang nggak sih digunain sama user. Terus discoverability-nya, sebenarnya konten-konten yang di dalamnya itu secara hierarki dan secara kebutuhan itu mudah ditemuin apa enggak. Terus learnability-nya, design, flow, kontennya juga itu easy to learn atau gampang dipahami apa atau enggak sama si usernya. Terus yang terakhir, yang berikutnya effectiveness, ini sebenarnya
user itu main task atau main goal user itu kan tadi bayar pajak. Jadi di sini diukur untuk seberapa apakah user itu sukses on doing task-nya mereka, terus get values yang benar-benar ditawarin sama si aplikasi tersebut. Terus yang terakhir itu efisiensi, user perform task quickly. Sebenarnya ketika mereka bikin bayar pajak itu seberapa simpel sih dan seberapa membantu sih si usernya dapat melakukan atau achieve goal-nya mereka. Jadi beberapa atribut-atribut ini lumayan penting buat aplikasi ini sih harusnya, karena memang as a flow juga kita harus bikin seseamless mungkin supaya user itu nggak terlalu banyak step-step untuk yang diisi. Gitu. Udah sih. Mantap memang Rizky. Tepuk tangan dulu, tolong tepuk tangan. Silakan kasih reaction di chat. Sebelum kita lanjut ke next-nya, mungkin ada yang bisa raise hand buat tanya satu dulu sebelum lupa. Satu aja tapi ya. Satu orang silakan. Siapa yang mau tanya nanti saya unmute. Saya lihat orang raise hand di mana ya? Aduh, agak gaptek ini sama ini. Siapa yang mau tanya, silakan. Satu orang. Nggak ada? Di chat mungkin Mas ya, atau bingung mereka. Di chat nggak ada, pada bilang mantap semua. Coba balik ke ini ya. Balik ke desainnya nih. Ada yang mau ini nggak? Challenge nih. Ayo. Ayo kritik. Siapa yang mau kritik? Kritiknya mungkin nggak ada warnanya, Mas. Nggak ada ya? Ada yang komen di chat. Nggak ada, ini lebih ke komen tentang ini sih. Proses di pemerintahan, stakeholders-nya banyak. Yang notabene-nya agak norak katanya. Jadi lebih ke komen pengalaman pribadi. Nggak ada yang mau challenge desainnya Rizky nih? Jadi, Ki, berdasarkan finding yang singkat itu, sebenarnya intinya dari aplikasi ini PKB gitu ya? Bayar PKB tahunan gitu ya? Ki ya? Rizky hilang ya? Kayak lagi nggak connect. Wah, kayaknya disconnect dia. Yaudah deh, kita nyambung ke awal aja sekarang loh. Oke. Nah, jadi siap. Di next aja. Lagi batuk, sorry. Nah, jadi sebenarnya kalau yang saya lakukan sebenarnya mirip sama apa yang udah dikerjain sama Mbak Rizky. Yang awalnya itu nge-define dulu apa sih si produk ini kayak gimana sih. Jadi kayak getting context. Jangan ngertiin ini sebenarnya aplikasi apaan, terus kontennya kayak gimana. Nah, di sini itu saya sebenarnya pas, kebetulan saya juga pernah ke Samsat gitu, ngecobain. Dan apa yang di riset sama Mbak Rizky tadi juga emang udah tervalidate. Kalau misalnya memang dengan ada online ini, itu juga nge-solve problem-problem yang tadi udah di-mention. Yang salah satu yang 3 tadi, yang kayak lupa, atau kayak males ngantri, dan bingung cara bayarnya, dan lain-lain. Nah, terus juga ketika kita melihat aplikasi ini, terus saya coba download, saya juga sedikit bingung nih, ini sebenarnya saya harus mulai dari mana gitu. Nah, untuk bisa dapetin konteks di sini, saya melakukan beberapa cara sih. Yang pertama saya juga langsung next page dulu, next. Nah, jadi yang pertama itu yang pasti cobain si aplikasinya. Itu paling penting karena kalau nggak dicobain ya gimana kita tahu problemnya di mana. Karena yang dimana kita nyobain itu kan kita juga ngerasain si empatinya sih, gimana sih ngerasain si experience aplikasi ini yang sekarang. Terus karena ya waktunya terbatas, jadi kayak saya cuma ngedennya dari tadi siang, itu yang pasti flow-nya itu kan terkendala pas nunggu respon dari mereka. Jadi saya juga baca-baca nih dari website-website yang udah ngelakuin si ini. Jadi dengan melihat ini, oh ternyata prosesnya kayak gini loh. Problemnya kayak gini gitu. Nah, jadi
poin-poin yang saya temukan di problemnya, next page dulu. Nah, sebenarnya kurang lebih yang sama kayak tadi. Kalau dilihat di sini kan ada 8 tile gitu. Yang sebenarnya itu mostly kayak flow yang sama gitu. Jadi kayak mereka itu ngepisahin ini pendaftaran, terus habis itu info proses, terus info pajak, terus prosesnya gimana. Yang sebenarnya ini kayak kita ngelakuin ini single step juga relate gitu. Nah, dengan begitu saya melihat oke, berarti sini ada sebuah problem yang kayak tadi si hierarchy-nya nggak jelas. Ini kan sering dimention tadi beberapa kali. Terus juga kayak di copywriting ya. Nah, saya juga sempat bingung ini apa TBPKP, terus pengesahan SNK gimana. Nah, ini sebenarnya cukup ngebantu pas saya tadi ngebaca si artikel yang sebelumnya tadi. Jadi tujuannya sebagai desainer kita juga harus tahu nih sebenarnya yang benarnya kayak gimana. Sebenarnya apa, what is the goal from the team, yang si Samsat team ini mereka mau ngapain sih. Nah, goalnya itu yang perlu kita tahu karena mereka kan stakeholders kita. Mungkin mereka pengennya kayak saya pengen kayak gini. Nah, tapi walaupun mereka melakukan kayak gitu, itu kan banyak cara untuk melakukan yang sesuai goal gitu. Jadi sebagai desainer kita harus ngerti dulu foundational dari goal sendiri. Nah, karena saya nggak bisa ngobrol sama tim Samsatnya, jadi saya lumayan dapat konteks dari online yang tadi. Nah, terus saya juga melihat kayak oke, sebenarnya di sini ada poin-poin yang bisa kita simpulkan kayak improve dengan si kayak konsistensinya, terus juga yang kayak tadi law of simplicity-nya itu. Jadi jadi konsep yang saya mau coba itu ya benar kayak saya mau kayak less is more gitu, kayak dengan melakukan sedikit kita bisa menghasilkan hal yang lebih baik gitu. Oke, next page. Jadi saya di sini nggak bakalan detail lebih ke problemnya lagi karena udah lumayan dijelasin sama Mbak Rizky dan Bang Boris. Nah, jadi mungkin klik flow-nya aja biar lebih jelas. Bang Boris itu yang link flow. Nggak mau ini present sendiri atau saya present? Oh, boleh saya present aja biar lebih mudah. Sebentar. Oke. Kelihatan ya? Ya. Sip. Nah, jadi ini saya selalu kalau misalnya eksperimen itu ngedesain selalu jelasin versinya juga karena biar tahu dan tanggal berapa. Jadi sebenarnya kan ini memang benar-benar inisial desain ya, konsep ya. Walaupun sebenarnya lebih baik kita mau high. Ini saya di sini lebih milih yang high fidelity karena biar teman-teman bisa lebih ngerti konsepnya kayak gimana. Walaupun sebenarnya kalau mau pengen lebih cepat bisa kayak yang dilakukan sama Mbak Rizky itu atau sama Bang Boris yang tadi lebih langsung ke si low fidelity-nya gitu. Nah, jadi ketika mikirin experience itu selalu harus dilihat dari yang tadi, yang dari awal. Bukan dari home screen ya, tapi dari pas kapan dia download. Nah, download yang tadi kan kita juga tahu kalau misalnya di situ ada lack of trust issue di situ. Nah, di sini kita juga harus tahu how do we improve that. Jadi kayak dari problem-problem yang mereka tentukan, yang dari user tentukan itu, kita harus ngobrolin juga sama tim. Jadi misalnya kalau saya udah di tim ini, saya bakal ngomongin, oke, kita ada reliability issue nih, orang download terus tiba-tiba error. Terus juga ada yang kayak nggak ngerti ini gimana. Gitu. Jadi juga harus dipikirin di bagian situnya. Jadi juga ratingnya juga bagus sih. Nah, pas udah selesai download, saya mengasumsikan kalau kita sebenarnya bisa ngejelasin sih dengan cara onboarding. Jadi anggap ini sebuah kayak onboarding page. Pas user buka, kayak jelasin kayak ini saya contoh kayak bikin logo yang lebih beda aja. Nggak terlalu ini. Terus ngejelasin kopinya yang cukup jelas gitu kayak. Walaupun sebenarnya di sini bukan perfect copy tapi cuma konsep aja dengan nambahin copy yang cukup jelas. Jadi usernya ngerti nih sebenarnya saya harus ngapain sih gitu. Nah, jadi juga nambahin si icon-iconnya ini buat nambahin trust yang di aplikasinya sendiri. Nah, dengan ada situ ini misalnya kayak dia usernya udah tahu nih daftar. Atau sebenarnya juga bisa kalau kita bikin ini jadi optional sih, tapi ini di sini saya case-nya pengennya ini lebih langsung bisa di register. Jadi pas lagi daftar, prosesnya itu make sure kalau ya gue ya less step gitu. Jadi kayak bisa kolaborasi dengan yang Google via Google atau Facebook. Tapi ini juga perlu dikonfirmasi sama tim yang di Samsatnya. Mungkin dari tim Samsat mereka butuh trust di sini kayak data gimana sih biar yakin karena kan semua orang bisa bikin email. Nah, bisa juga dengan nomor HP atau dengan cara nomor KTP. Nah, jadi di sini juga harus dijelasin juga ke user kayak gitu. Kenapa kita minta data ini? Karena kan lebih ke privacy juga ya. Gitu. Dan data apa dibutuhin. Nah, ketika dia selesai, lanjut setelah udah registrasi,
Oke, nih ini home screen yang saya coba propose. Jadi saya membedakan. Jadi ini untuk home screen yang first time user. Yang maksudnya apa? Jadi kalau usernya baru join, itu daripada tampilin too much information, kenapa nggak kita bikin goalnya ya sesuai dengan goal yang tadi yang udah dijelasin sama Mbak Rizky. Goalnya kan sebenarnya ya saya mau bayar pajak ya dengan cara ya saya daftarin dulu kendaraannya. Nah, jadi di sini saya benar-benar fokusin yang tadi ada 6, ini ada 8 ya. Saya ubah jadi satu single CTA gitu. Jadi ini cuma informasi doang. Ini kata-katanya juga masih belum jelas. Tapi poinnya adalah kayak membuat itu jadi single step. Nah, ketika user udah nambahin, oh ya di sini cuy juga taruh si navigasi di bawah. Kenapa nggak di atas? Karena ya kayak tadi konsepnya biar lebih dekat sama thumb ya. Jadi kayak langsung tap-tap gitu. Nggak terlalu kayak jauh gitu. Apalagi kalau HP-nya besar. Terus kalau dia udah nambah, nah di sini saya belum sempat bikin si gambarnya sih, tapi prosesnya itu yang pasti harus dijelasin kalau kan itu form ya. Kalau form itu kita harus bikin make sure kalau itu nggak too much. Jadi harus dibikin step by step juga. Jadi kita bagi-bagi, terus juga harus ada loading kayak ada progress bar-nya juga. Jadi tahu kita juga set expectation for the user kapan sih mereka bisa selesai di form itu. Nah, terus juga pas di awal itu harus jelasin dulu sebenarnya konten apa aja sih yang butuhin. Jadi pas dia nambahin ini maaf yang nggak ada gambarnya, tapi konsepnya kalau dia tambahin itu dijelasin dulu, siapin KTP, siapin STNK, ya gitu. Jangan sampai pas udah kita masukin per tengah-tengah, kita baru jelasin mana STNK-nya. Nah itu juga kayak usernya jadi harus balik lagi kan, jadi gitu. Nah juga karena formnya lumayan gede, kita juga harus siapin save as a draft gitu. Nah let's say misalnya mereka udah prosesnya udah selesai gitu. Ini saya mengasumsi kalau nanti bakalan kayak gini. Jadi instead of langsung kayak yang kotak-kotak tadi, saya langsung jelasin sih kendaraannya sendiri. Karena ya itu that's what user want to do kan. Mereka kayak cuma mau langsung si kendaraannya itu prosesnya kayak gimana. Nah dari sini mereka bisa langsung update. Terus kita bisa melihat langsung si statusnya kayak gimana. Ini contoh aja. Terus juga yang pasti kita juga lihat nih nanti setelah kita roll out atau misalnya kita testing, kita juga bisa measure seberapa banyak sih orang-orang satu user itu ada berapa banyak kendaraan. Nah itu juga berpengaruh sama desainnya juga gitu. Terus kalau di sini kita juga make sure kalau yang tadi case yang tadi user yang tadi kalau misalnya tiap tahun saya lupa nih. Nah, jadi kayak misalkan tiap pembayaran itu tiap tahun kali atau 4 tahun sekali. Nah, itu berarti kita harus juga ada ngemikirin itu dari product point of view. Berarti salah satu caranya adalah dengan misalnya melakukan notifikasi gitu. Nah, jadi saya belum ada desainnya juga, tapi dengan nambahin si notifikasi di sini, jadi usernya juga tahu, oh ternyata dalam waktu berapa hari lagi kamu bakal habis loh gitu. Nah, jadi gitu. Jadi kayak langsung one single step di sini. Jadi sebenarnya ini juga belum ada page-nya, diklik ini, jadi langsung bisa lebih lihat detailnya kayak gimana. Dan juga bisa nge-share kan, karena tadi yang ada di aplikasi bisa nge-share ke ke aplikasi yang lain. Itu juga ada fiturnya di situ. Nah, juga, nah itu yang terakhir ini kayak sama aja kayak kalau mau pengaduan, itu kenapa saya taruh di sini, karena ini juga masih asumsi, seharusnya bisa kita testing sih, seberapa sering user itu masih aduan ke ini, apakah mungkin karena ada bisa dari kayak problemnya atau gimana gitu. Nah, yang pasti dari poin keseluruhan ini, kesimpulannya adalah saya melihat proses itu harus dari awal sampai akhir. Jadi dari awal ngedownload sampai akhir itu juga harus di-define. Jadi kalau misalnya kayak di fitur ini itu, kita juga sebagai product designer harus selalu yakin nih kayak gimana prosesnya apapun gitu. Terus juga sebenarnya ini juga ke yang poin kedua itu saya melihat kalau kita masih bisa nih bikin si tampilannya itu lebih kontekstual gitu. Maksudnya kontekstual apa? Sebagai end user kita harus misalnya yang beda atau harus kayak lebih jelasin informasi apa yang buat dijelasin. Jadi kayak jangan nampilin informasi yang too much kepada si user sendiri. Apalagi kan mereka baru nyobain gitu. Jadi gitu. Oke. Terus yang terakhir juga make sure kalau apapun yang kita tampilin, yang kita desain kayak saya sekarang ini harus dites sih, karena saya juga memang kalau kita lihat kan setiap solusi itu bakal banyak ya. Jadi kalau lihat tadi aja dari Bang Muris, dari saya sama Mbak Rizky, kita problemnya sama, tapi solusinya beda-beda. Nah, tapi gimana cara kita tahu yang terbaik ya? Ujungnya kita harus validasi, gitu sih. Oke, gitu aja sih mungkin dari saya.
mungkin maaf kalau misalnya kurang. Saya balik lagi ke Bang Boris kali ya. Terima kasih, Yo. Ntar dulu nih, mana tadi? Oke, mantap semua kayaknya nih. Tiba-tiba besok udah jadi aja oleh, udah bikin nih. Tapi mungkin ini ya, buat recap juga, kalau tadi sama approach-nya Rizky sama Aul itu selalu pengen tahu dulu sih gimana sih mental model user-nya gitu kan. Mental model tuh kalau mungkin yang nggak familiar itu gimana sih user berpikir tentang melakukan misalnya pembayaran pajak di ini mereka, di pikiran mereka tuh gimana sih prosesnya. Jadi kalau kita bicara sebutannya mental model itu ada mental model, ada sistem model. Sistem model itu yang merepresentasikan, aduh saya puasa nih jadi belepotan ngomongnya, sorry ya, merepresentasikan sistem. Nah, mental model merepresent customers. Nah, yang kejadian itu kadang-kadang yang bikin itu memaksakan sistem model untuk memaksakan customer untuk fit ke sistem model. Jadi kayak misalnya mungkin kayak button-button yang dibuat itu mungkin merepresentasikan feature yang ada di sistemnya. Kayak pemanggilan API-nya mungkin emang dipanggilnya satu-satu, tapi dipecah akhirnya jadi aplikasinya terlihat kayak sebenarnya kayak merepresentasikan sistemnya sendiri. Tapi dia nggak ngelihat gimana sih sebenarnya user berpikir. Itu yang pertama yang paling penting tuh, gimana caranya kita ngerti tentang users. Kemudian yang kedua baru si screen-nya itu merepresentasikan mental modelnya user gitu ya. Jadi dilihat, kalau lihat tadi approach-nya mirip nih ya, Rizky sama Aul, selalu tentang ngedaftarin dulu kendaraannya, karena kita lihat sih, based on yang observation kita yang mungkin cuma singkat dalam berapa jam, itu aplikasi ini sebenarnya dibangunnya around mobil gitu kan. Jadi mobil, kemudian atau kendaraan, kemudian ada pembayaran, ada pendaftaran, segala macam. Jadi dari sisi user ya make sense buat dia ngelihat mobilnya atau kendaraannya, kemudian apa aksi yang bisa dikerjakan di terkait di kendaraan tersebut gitu ya. Terus saya nyatat yang poin penting juga dari Rizky itu tentang mengukur keberhasilan. Jadi dari awal termasuk desainer mau dimanapun kita harus punya atau menentukan apa sih yang kita ukur sebagai patokan keberhasilan desain. Karena kita nggak bisa bilang keberhasilan itu saat kita launching. Itu bukan keberhasilan. Launching itu belum ada apa-apanya. Kita harus lihat berapa banyak sih misalnya orang yang menggunakan layanan kita. Berapa banyak sih orang yang berhasil misalnya mendaftarkan. Berapa banyak orang yang berhasil mendaftarkan diri mereka misalnya gitu. Itu harus jadi salah satu ukuran keberhasilan juga. Dan yang terakhir adalah selalu validasi. Itu yang penting. Sebagus apapun atau sepede apapun kita dengan kemampuan desain atau tim desain, tetap kita harus validasi karena kita nggak pernah tahu gimana sih behavior users atau ada ekspektasi atau ada insight lain yang mungkin kita miss gitu ya, karena banyak hal yang kita nggak tahu sebenarnya kan. Nah itu yang validasi itu penting. Sebelum kita lanjut lagi, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan bisa di chatting atau mau langsung bicara boleh. Ada Olivia nih sama Gugun. Raise hand. Munculnya gimana sih raise hand tuh? Di chat, di ini, participant. Caranya gimana? Olivia ya? Dulu. Ya. Sorry ya, ininya agak... Oke, Olivia, ya silakan. Ya, Olivia. Terima kasih Mas Boris. Jadi saya ada pertanyaan nih. Bagaimana menjembatani desain dan developernya? Seringkali kan kita kalau ngedesainnya udah apik, giliran digeser ke developer, outputnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, apa saja challenge yang sering dihadapi oleh developer dalam mengembangkan aplikasi sesuai requirement dari desainer? Terus apa saja yang harus dipahami oleh seorang desainer sebelum mendesain suatu app agar bisa dikembangkan oleh tim developer? Itu aja Mas Boris, terima kasih. Makasih Olivia, silakan gantian jawabnya Rizky sama Aul. Saya dulu paling ya, Mas ya. Biasanya saya kalau bikin aplikasi, kita itu as a designer itu kan pasti punya ekspektasi ya, hasilnya itu seperti apa nanti di lapangan atau di production-nya seperti apa. Itulah yang harus sebagai desainer kita perjuangkan.
Nah, biasanya kalau dari tim desain itu kita bikin istilahnya macam-macam sih istilahnya di luar, cuman di saya itu versi saya itu istilahnya lebih ke sebutannya UX sama design requirement sih sebenarnya. Jadi misalkan kita pengennya let's say interaction-nya seperti ini. Nah, kan kadang-kadang kan kita cuma bilang aja ke tim developernya kita pengennya seperti ini. Padahal mereka butuh yang lumayan requirement yang detail untuk implementasinya gitu. Dan kemudian biasanya juga kalau termasuk di Tokopedia sendiri sih. Jadi kita tiap bikin fitur, kita akan diskusi dengan tim developernya. Jadi misalkan kita punya ultimate feature-nya itu A sampai Z, nah itu akan di-assess sama tim developernya. Dan ketika mereka bilang misalkan fitur ini kayaknya di fase ini kita skip dulu deh, kita go with fitur yang A dulu, B-nya nanti. Nah, kayak gitu. Jadi goal-nya tetap ada, as a designer kita harus make sure kita bikin ultimate design-nya. Tapi nanti biarin tim developernya untuk mecah-mecah kira-kira apa saja yang bisa Ki, potong-potong, Ki. jadi beberapa fase. Cuman perlu diingatin juga, meskipun kita pecah jadi beberapa fase, kita juga harus mikirin juga value buat si usernya itu seperti apa, dan ekspektasi, basic expectation yang halo, mungkin saya ini dulu ya. Tadi putus-putus. Halo. Rizky udah? Mungkin Aul dulu sekarang. Oke, gimana? Mungkin saya tambahin aja kali ya. Kedengeran nggak? Oke. Jadi benar yang kata Mbak Rizky tadi jelasin, kalau dokumentasi atau si design requirement itu penting banget untuk dicatat ya. Karena kan nggak semua orang kalau misalnya kita sharing satu ya nggak selalu mereka ada di situ gitu. Jadi dengan ada satu source of truth mengenai desainnya, mereka bisa tahu oh ternyata desainnya kayak gini. Nah juga terpenting, yang penting itu juga bisa masukin si prototype-nya. Karena kalau cuma gambar doang sama flow-nya itu kadang-kadang ya si engineering-nya juga kurang ngerti kan ini gimana sih prosesnya, apa yang dirasain gimana. Nah dengan kita ngasih si ekspektasi nih, cobain si prototype-nya itu juga jadi lebih bantu juga gitu. Nah terus yang pasti memang kayak tadi kita juga harus saling align terus sama desainnya. Walaupun nanti mungkin pas lagi ngedesain kita ngedesain suatu hal yang kayak gini, nanti dibikin lagi kayak versi 1 kayak gini, versi 2 kayak gini, jadi kayak dibikin kecil-kecilan kadang biar developernya juga cepat, itu nggak masalah. Juga itu harus make sure kalau itu align juga sama goal dari desain sendiri. Nah juga yang terakhir, setelah udah dirilis, jangan lupa ngelakuin si QA-nya sendiri ke desain QA. Jadi kayak kita sebagai desainer kita ngecek hasil desainnya gimana, apakah sesuai nggak sih sama yang udah di-develop gitu. Jadi karena kalau misalnya bergantung sama QA atau quality engineering, assurance engineering itu belum tentu mereka juga ngerti kayak ini sebenarnya sesuai atau enggak. Jadi make sure kalau setelah udah diimplement juga dicek gitu. Kalau zaman dulu kita bareng ya, all cek ya. Iya betul. Iya. Oke, kita next lagi ya, waktunya sedikit. Silakan ini Gugun Gunawan. Ya, halo. Ya, makasih buat materi Mas Aul, tadi desainnya keren banget. Tadi yang aku lihat sih desainnya approach-nya agak sedikit berbeda. Nah, kalau yang Mas Rizky itu kan, pas ketika kita masuk ke homepage pertama itu, kita masih bisa kayak navigate ke menu-menu yang maksudnya kita bisa navigate sesuai dengan keinginan kita. Tapi udah ada yang main-nya tuh yang di atas gitu. Jadi ketahuan kalau itu yang main-nya dan kita bisa navigate ke menu-menu lain sesuai kebutuhan kita di bawah. Nah, terus yang aku lihat dari desainnya Mas Aul itu dia lebih kayak di guide gitu, onboarding satu-satu. Oke, kamu harus ke sini. Kamu harus daftar dulu, harus daftarin kendaraan dan lain-lain. Nah, ini sekalian aku mau tanya juga sih, sebetulnya ini untuk menjembatani
kedua titik ini antara kita fleksibilitas kita untuk navigate ke manapun, dan juga ada kebutuhan kalau misalnya kan ini nambahin kendaraan untuk keperluannya buat mempermudah kita juga kan. Nah, untuk menjembatani kedua itu biar enak tuh gimana sih gitu. Oke. Mau Rizky jawab dulu atau saya? Kalau dari saya sih biasanya kalau setiap kedengeran ya suaranya ya. Iya, yeah. Saya biasanya kalau tiap ngedesain selalu bikin skenario yang akan terjadi di halaman terkait sih biasanya. Jadi let's say misalkan di homepage-nya tadi skenario-nya saya prioritasin based on mental model tadi, main call to action-nya tadi kan sebenarnya bayar pajak tadi kan. Tapi gimana kalau saya biasanya nanya ke diri saya sendiri sih, what if kalau ternyata orang lain butuh informasi A, what if kalau ternyata orang lain butuh informasi B kayak gitu. Jadi memang kita harus ngedefine per page itu kita harus tahu skenario apa yang akan terjadi di dalamnya dan kita prioritasin juga. Dan kita harus juga tahu apakah sebenarnya make sense skenario itu akan kita bikin atau enggak di dalamnya. Gitu. Jadi karena memang ini waktunya singkat banget, jadi saya lumayan nggak kayak banyak skenario, tapi beberapa possible skenario yang ketangkap sama saya dalam beberapa jam terakhir itu yang ini sih. Jadi kayak gimana caranya ketika mereka ternyata udah tahu nih aplikasinya buat bayar BPKB, cuman mereka pengen ngecek informasi lainnya, kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus define beberapa skenario. Kalau saya sih sebenarnya pas sebelum tadi ngedesain, memang saya juga nge-list ini kayak sebenarnya yang pertama informasi apa aja sih yang dibutuhin, sama kayak Marsi juga. Yang kedua action apa aja yang dibutuhin. Jadi untuk kan goalnya yang pasti tadi kan dia pengen bayar pajak kendaraan. Nah, gimana sih itu dibagi pilihannya jadi kecil-kecil, jadi nggak terlalu overwhelmed dari user. Sebenarnya kan bisa aja nih kalau kita bikin ini mulai jadi satu single page gitu. Ya bisa-bisa aja, cuman ya itu it's not a good approach for the UX sendiri kan. Jadi dengan memisah-misahkannya sendiri, jadi usernya itu kayak bisa ya kayak tadi yang law of simplicity tadi kayak nge-reduce, tapi bukan berarti nge-reduce si functionality sendiri. Nah, di sini case-nya saya, ya saya memang lebih fokus ke si vehicle ke kendaraannya sendiri karena ya balik lagi tadi saya kayak setelah saya pelajari dalam beberapa jam terakhir dari yang dapat tadi, mungkin ya point of view-nya yaitu ke kendaraannya sendiri. Itu. Yang masalah si payment-nya itu sebenarnya supporting si kendaraannya kan. Itu misalnya kayak STNK-nya hilang ya pasti di kendaraannya juga gitu. Jadi ya itu memang poinnya kayak gitu sih. Jadi kesimpulannya kayak sebelum saya ngedesain sini, saya ngelisting dulu informasi apa aja yang dibutuhin. Terus setelah itu saya ubah itu ke dalam flow, ya belum ada desainnya. Setelah itu baru saya mulai sketching kayak si low fidelity-nya, nge-base dari si hierarchy yang per page-nya tadi. Terus baru itu saya cobain yang si kayak gini. Nah, ini high fidelity-nya. Gitu sih. Mudah-mudahan jawab. Oke ya, Gugun, mudah-mudahan terjawab. Kalau enggak, nanti lanjut terus, bisa silakan mention Aul atau Rizky di UXID Group. Kita mungkin satu pertanyaan terakhir, biar siap-siap buka puasa juga. Ada yang mau bertanya lagi? Di chatting ada nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Banyak yang kecewa di Facebook Group karena nggak bisa join. Ini saya juga nggak tahu kenapa, soalnya tadi coba di stream kedua platform, YouTube sama Facebook, gagal dua-duanya. Jadi, kayak gitu deh kalau bintang kayak Rizky Aul. Nggak, tadi belum perkenalan ya? Belum perkenalan ya, Rizky ini dari Tokopedia, Aul dari Gojek. Kayaknya lupa perkenalan. Aduh, terlalu semangat kayaknya. Oh, ini ada satu lagi nih, Reksa Muhammad. Silakan Reksa. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Boris, Mas Aul, dan Kang Rizky. Mau tanya nih, gimana caranya diskusi sama beberapa stakeholders yang notabene-nya atasan dan banyak melewati birokrasi-birokrasi ketika bikin apps di pemerintahan, terutama. Yang dimana mock-up awalnya itu udah sesuai dengan kebutuhan user, based on research, tapi malah terbantah karena keinginan stakeholders. Udah sih, cukup. Terima kasih. Iya, Rizky atau Aul dulu? Saya dulu deh.
sebenarnya memang kalau kita present ke orang-orang, apalagi stakeholders ya, pasti semua orang punya point of view yang beda-beda kan. Pasti saya punya misalnya kayak A itu misalnya Bapak A gitu, dia kayak mikirnya saya harus kayak gini-gini, desainnya harus gini-gini gitu. Nah yang B juga mikirnya kayak gitu, kita juga beda yang lain. Nah untuk bisa meyakinin itu biasanya kita juga harus siapin data sih. Kadang kalau misalnya orang bilang ini makanan enak nggak ya? Nah, tapi ketika kita tahu seberapa besar sih orang menganggap ini makanan ini enak dengan data yang kayak kualitatif atau kuantitatif itu juga lebih support. Contohnya misalnya kayak di real case kayak gini, misalnya kita udah bilang ini sudah sesuai sama user. Nah, berarti kita juga harus meyakinin kenapa sih itu sesuai sama user. Nah, dengan gimana cara munculin ya tampilin kayak data, misalnya kayak uh, udah kita testing ke beberapa user, kalau mereka itu udah flow yang kayak gini udah jelas gitu. Jadi dengan jelasin numbers yang kayak tadi juga cukup bantu. Terus juga bisa ngebantu kayak dengan kayak minta juga pendapat sama desainer yang lain gitu. Ketika mereka desainer yang lain juga sudah setuju, itu juga lebih bantu. Jadi juga nggak cuma presentasi data, tapi juga ngumpulin teman-teman juga sih, kayak ngumpulin allies gitu buat yang benar-benar yakin sama desain yang kamu mau tunjukin gitu. Jadi yang menurut saya sih yang tadi poinnya adalah data penting. Jadi kalau misalnya orang kayak bilang ini bagus atau enggak kan itu subjektif, tapi dengan ada data mereka lebih jelas, oke, kita harus follow ini karena ini. Terus apalagi juga bisa didukung dengan yang relate sama bisnisnya atau dengan KPI kayak matrix dari perusahaannya. Misalnya dengan melakukan ini pemerintahan bakal mengurangi kayak pemborosan sebesar ini datanya kayak gini loh. Nah gitu. Nah yang kedua itu kalau misalnya kita sendirian ngepresentasi itu juga bisa, tapi lebih baik kalau misalnya kita mulai dulu ngobrol sama orang-orang yang di sekitar kita. Misalnya kayak dengan ada desainer di situ, kita yakinin ini nih kayak gini loh yang ininya. Nah ketika mereka udah yakin, kita udah dapat buy-in, kita juga mulai skopnya lebih luas lagi, jadi kayak bisa naik ke atasan kita atau gimana. Jadi menurut saya biasa melakukan kayak gitu sih, step by step gitu. Ya, paling tambahan sedikit dari saya. Hampir sama sebenarnya sama si Aul, jadi kayak lebih di collaboration Ki, mati-mati Ki. Rizky ini pakai HP gitu. Kayaknya kuotanya habis nih Rizky. Itu benar-benar dari awal kita involve semua stakeholder. Halo. Halo, kedengeran Mas? Mati-mati, top up dulu. Tes. Ya udah sekarang jelas. Halo, tes. Ya jelas. Jelas Ki. Kata Egi Dwi belum bayar pajak katanya, jadi putus-putus. Bisa. Ini udah pakai super duper. Ki, halo. Ya. Mungkin Mas Boris dulu yang jawab. Oke. Nah kalau di Tokopedia Design itu apa? Oke, jadi sebenarnya co-design itu apa? Kita minta desainnya bareng-bareng. Ya, dapat pokoknya. Ya, kalau Ki nggak kedengeran, saya jawab dulu deh. Kalau misalnya ini termasuk ini ya, seni buat meyakinkan orang ya, buat jadi kita harus lihat juga sebagai desainer itu kan kita bertugas buat membawa suara customer, consumer, suara user gitu kan. Nah, tapi kita harus lihat di organisasi kita itu di mana stage atau maturity dari desain. Jadi ada desain yang paling rendah itu yang dia nggak dianggap penting. Yang paling atas itu yang dia udah sampai terlibat di strategi, malah sebagai driver gitu buat company strategi.
Jadi approach-nya beda-beda, nggak bisa kita datang terus langsung bilang ini harus kayak gini approach-nya karena sesuai dengan best practice segala macam. Jadi kita harus ada tahapnya di mana kita sedikit demi sedikit memperlihatkan value dari desain. Dan juga berarti prosesnya juga nggak bisa langsung abrupt gitu ya, nggak bisa langsung kaget gitu orang di culture yang nggak biasa ada desainer, tiba-tiba harus ada proses research segala macam, ya orang pasti agak resistant gitu kan. Jadi harus ada approach-nya, mungkin nggak dibahas sekarang, tapi paling nggak yang utama itu adalah kalau biasanya kita kalau pengen pengalaman saya untuk kita dapat buy-in tentang desain itu kita cari small win. Kira-kira di mana sih desain bisa contribute, perbaikan yang sedikit kecil, tapi dia bisa ngasih lihat, oh ini loh hasil dari kita, misalnya proses research atau proses workshop, kita dapat desain yang bagus dan hasilnya. Nah itu penting, makanya kita bisa mengukur keberhasilan desain pakai matrix. Kita bisa ngasih lihat data bahwa dengan desain yang baik itu ternyata ada peningkatan atau lebih dalam hal engagement atau experience-nya. Itu mungkin yang buat sekarang secara singkatnya ya. Tapi yang pertama, tolong dilihat dulu maturity dari desain di organisasi seperti apa, kemudian ada caranya buat approach. Nanti kita diskusi aja lagi buat detail, itu kayak bakal panjang gitu buat dapat buy-in desain gitu kan. Nah, itu dulu aja. Nah, kalau satu lagi nggak ada pertanyaan, kita sudahin dulu. Ada pertanyaan lagi, satu lagi aja udah. Ntar lagi soalnya buka puasa ya di Jakarta ya. Di sini masih 40 menit soalnya di Singapura. Nggak ada? Oke, mungkin Rizky sama Aul dulu, pesan dulu gimana ini tentang desain di pemerintahan atau yang udah kita bahas khusus yang tentang Samsat. Singkat aja, terus gimana cara, ya take away-nya atau apa pesannya lah. Rizky dulu deh. Oh, Rizky. Aul boleh, Aul boleh. Oh, ya udah. Ya, kalau menurut saya sih yang pertama yang harus kita apapun proyeknya harus ngerti konteksnya. Konteks itu penting banget karena kalau kita nggak tahu ini si stakeholder-nya mau ngapain, itu kita juga salah ngedesainnya gitu. Jadi getting context is very important. Terus juga harus ngedefine si goal-nya juga. Sebenarnya ini kita mau ngapain sih? Apa sih problem yang mau kita ini? Jadi yang tadi sambil getting context itu juga sebenarnya include dari problemnya ya. Apa sih problemnya? Nah, jadi setelah kita tahu goal-nya kayak gimana, itu memang sebenarnya approaching untuk nge-solve ke arah ke situ juga banyak. Jadi untuk tahu yang mana yang terbaik, ya kita juga harus nge-testing gitu. Jadi kalau misalnya di case yang saat ini, yang tadi di aplikasi pemerintahan itu memang mungkin yang udah diimplementasi di sekarang itu kurang bagus. Tapi mungkin itulah sebuah challenge buat kita untuk bisa improve desain-desain itu. Jadi sebenarnya memang ini salah satu contoh yang kita melihat, oke, sini di aplikasi ini banyak improvement. Tapi sebenarnya masih banyak problem-problem yang lain, khususnya di aplikasi atau kayak IT-nya pemerintahan gitu ya. Jadi menurut saya kalau kita semua bisa belajar desain dan semuanya ngerti how to build a good design, ya otomatis yang problem-problem kayak gini bakalan bisa dikurangi di kedepannya gitu sih. Jadi belajar terus. Yap, lanjutin. Kedengeran ya sekarang ya? Udah bayar pajak nih. Kawan ini yang nunggak. Kalau dari saya sih sesuai dengan tema tadi saya sih simplifying-nya by understanding user mental modelnya. Jadi memang setiap kita ngedesain apa-apa, kita tuh harus paham betul mental model dan behavior si user kita itu seperti apa sih. Sehingga nanti kayak di-mention si Aul tadi, kita tahu goals-nya user itu sebenarnya apa dan secara desain kita harus bikinnya seperti apa. Jadi any cases sih sebenarnya harusnya bisa approach-nya seperti itu, mau di itu aplikasi pemerintahan, aplikasi Gojek, Tokopedia dan lain-lain kayak gitu. Oke, kita ini ada komen dari mungkin Fariski tentang mungkin katanya tiap produk ngelakuin research, termasuk aplikasi Samsat ini approach-nya aja yang mungkin beda gitu kan, dan hasilnya yang memeable. Mungkin dari kita sendiri sih kita mencoba objektif gitu ya, misalnya melihat dari data review, terus ngelihat reaksi orang gitu kan, itu kadang-kadang nggak bisa nggak bisa dibuat subjektif gitu ya review. Jadi kita lihat dari situ aja.
kita emang appreciate, kita yakin semua juga work very hard buat do the best, tapi selalu ada yang bisa di-improve gitu kan. Dan kita, terutama desainer atau orang yang dikasih tugas buat desain, mungkin ada yang bilang katanya orang yang beberapa yang di instansi tertentu bukan desainer, orang IT aja suruh desain. Tapi itu saya lihat kita nggak jadi alasan untuk nggak juga ya, dengan resource yang tidak terbatas sekarang bisa siapapun bisa belajar, ada komunitas, bisa tanya ke orang, ya itu nggak bisa jadi excuse bahwa oh saya bukan orang desainer jadi desainnya kayak itu. Jadi secara kolektif kita punya tanggung jawab moral gitu ya buat membuat experience yang bagus dimanapun kita berada, mau di Gojek, Tokopedia, pemerintahan, mau di manapun gitu ya. Jadi kita secara kolektif punya, dan kita punya ini juga, ini kayak misalnya Aul sama Rizky ini kan nggak dibayar ya, nggak dibayar kan, nggak minta traktir ya, mungkin traktiran lah. Kita nggak dibayar gitu, tapi kita punya kayak kewajiban moral gitu buat ngasih tahu proses yang benar seperti apa, dan kita nggak punya kayak agenda terselubung gitu kan, nggak ada agenda politik apa. Kita cuma lebih care gimana sih supaya bikin experience secara umum tuh ini bagus gitu. Jadi ada caranya dan kita harus belajar. Makanya tadi buat reiterate lagi yang dibilang sama Aul juga, belajar terus dimanapun kita berada. Apapun kondisinya pasti selalu ada challenge. Jangan dianggap misalnya kita di yang tech startups itu lancar aja ya, Kia sama Rizky ya, sama Aul ya. Kita desain langsung di-approve aja, nggak gitu kan. Kita harus ada proses buat buy-in-nya, ada malah mungkin lebih berat karena orang di tech companies lebih ngerti gitu kan, lebih ngerti desain. Jadi yang selain desainer ya punya vokal juga gitu, keras gitu itunya dalam pendapatnya. Jadi itu aja, tetap belajar. Terima kasih buat waktunya, terutama buat Rizky sama Aul. Mau diganggu buat tiba-tiba bikin bikin prototype dalam berapa jam, beberapa menit mungkin. Yang jadi Mas. Kalau di planning lama nggak jadi. Iya. Terus kita bukan ini ya, bukan karena bicara tentang memeable aja, kita bukan poking atau bukan make fun, kita lebih kayak diskusi konstruktif, gimana sih proses yang baik dan bisa lebih. Dan kita harus sadar ya bahwa apapun itu bisa diimprove. Kita pun kayak misalnya Gojek waktu kita launching pun saya selalu openly on social media, saya selalu tanya apa sih yang bisa diimprove, kasih feedback kita di social media, di Twitter, di mana-mana, itu kan selalu open karena itu cara kita bisa bikin produk yang benar-benar nanti satisfy users gitu, karena kita harus open to feedback. Nggak bisa kita bilang wah ini karena kondisinya kayak gini terus kita jadi nggak boleh cari excuse pokoknya ya. Gitu aja. Selamat buka puasa. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat karena besok udah mau lebaran, lusa. Mohon maaf lahir batin buat semuanya. Taqabbalu minna wa minkum. Sampai jumpa lagi di setelah lebaran ya, insya Allah ya. Nanti mungkin bahas lebih detail lagi, termasuk kayak buy-in dari stakeholders, atau mungkin nanti Aul atau Rizky mau spesifik topik, kita bakal akomodate dari UXID. Terima kasih semuanya, selamat buka puasa, selamat ibadah. 2 hari lagi buat yang muslimin, jangan lupa buat ibadah lebih banyak, tadarus Quran lebih banyak, tarawih jangan lewat ya, tinggal sekali lagi. Insya Allah ketemu lagi. Lanjut diskusinya di Facebook UXID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.